Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang disebut silaturahim itu hanya dengan keluarga yang sedarah, kakak, adik, ayah, ibu, dan sebagainya, atau di luar itu? Terima kasih. Quran surah keempat ayat pertama. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu kakak antum saja atau tetangga antum juga? Halo? Halo? Semuanya. Baik. Jadi kalau antum tetanggaan sama kanguru masuk? Tidak ya? Lihat sini. Bismillah. Teman-teman, fokus ini. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalimat an-nas di Quran disebutkan 241 kali. Manusia minimal disebut dengan 5 nama. Kadang Bashar. Bashar disebut 35 kali dalam Al-Quran. Bashara ini 1 kali. Kadang disebut dengan Al-Ins. Dipasangkan dengan jin. Ini menarik nih. Pasangannya jin ini. Ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtal jinna wal ins. Kemudian insan. Al-insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Kemudian disebutkan dengan Bani Adam, atau Zuriyah Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, dan ini disebutkan Nas 241 kali. Kalau disebutkan Nas, ini mencakup semua manusia tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau beriman, mau tidak, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan. Sepanjang bernama manusia, mau pintar, mau dianggap kurang pintar, dan sebagainya. Sepanjang manusia, berlaku hukum ini. Ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, bersumber dari Adam yang sama. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan kemudian pasangannya. Ya, laki-laki, ingat, lihat pasangannya, laki-laki pasangannya perempuan. Ya, ini jelas. Ditegaskan lagi di Quran surah ke-49 ayat 13. Kalimatnya sama. Sama kalimatnya. Awas hati-hati. Ya ayyuhan nas, sini nas, sini nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, zakar, laki-laki, wa untha, dan perempuan. Bahkan sejak manusia pertama diciptakan, lihat, Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Jelas ya? Bahkan ini pun mencakup kepada makhluk, semua makhluk. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Khalik, selain Allah, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Supaya Anda bisa berpikir, membedakan antara Tuhan, Khalik dengan makhluk. Jadi kalau Allah tidak berpasangan, kalau makhluk berpasangan, pasti itu. Jelas ya? Dan pasangannya luar biasa, pasti beda itu, pasti beda. Ya, binatang, jantan plus betina. Tumbuhan, putik plus benang sari. Manusia, laki-laki, perempuan. Tidak harus punya akal. Bagi binatang, binatang tidak punya akal. Tapi ketika mencari pasangan, walaupun tidak punya akal, instingnya akan membimbing kepada lawan jenisnya. Silahkan cek. Tadi saya lewat sampai ke daerah tuh. Ya, satu cukup jauh ke selatan di Lara itu ya, kalau tidak salah. Baik, kemudian kami lihat biri-biri dan sebagainya. Tapi sampai hari ini, yang jantan kalau datang syahwat ya cari betina. Saya katakan tidak ada penemuan ilmiah menyatakan bahwa jantan, ada kambing misalnya, jantan nunggu jantan lagi. Betina nyari betina lagi. Sampai hari ini belum ditemukan istilah kambing homo, sapi lesbi. Itu nggak ada. Silahkan cari. Ya, maka seharusnya bila yang tidak punya akal saja bisa mempraktekkan ini, maka akan lebih dahsyat sesungguhnya ini. Bila yang berakal pun bisa menggunakan akal di tempat yang benar. Makanya Quran menyebutkan ada manusia-manusia yang lebih rendah dibanding binatang. Yang tidak berakal saja tahu bagaimana mencari sesuatu yang benar. Maka yang berakal sesuatu lebih daripada ini. Jelas ya? Baik, sekarang apa kaitan dengan ini? Lihat, ketika ini sudah terjadi, maka semua menyebar. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari pertalian ini diikat dengan pernikahan. Harus menikah. Tidak boleh hubungan sekedarnya saja. Saya kan sudah benar, beda jenis. Iya, tapi caranya salah. Diatur dengan benar, maka muncul pernikahan. Di Quran surah ke-30 ayat 21. Ini poinnya. Baik, awali dengan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Nanti ada ketentuan khususnya supaya tidak terlampau panjang. Kesini, setelah menikah, menyebar, belum tentu di satu daerah. Belum tentu. Bisa menyebar lebih luas lagi. Ditafsir lagi di Quran surah 49 ayat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian terpecah-pecah luas. Ya, ada yang tinggal satu kampung, sekampung. Kan? Masya Allah. Kan? Kemudian ada yang misalnya pindah lagi, ya, seprovinsi. Ada yang pindah lagi, satu negara, bahkan pindah negara, menyebar semuanya. Menyebar. Silahkan cari pasangan Anda, bisa didapatkan di sini.
Kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di sini, kalau nggak ada di sini, silahkan lebih luas lagi. Bebas. Boleh nikah dengan perempuan sekampung? Halo? Boleh, Bu? Tidak, bagaimana perempuan sekampung itu banyak begitu? Tidak. Yang boleh 1, 2, 3 perempuan sekampung dinikahi. Boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Bagaimana menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh. Orang nggak kebagian gitu kan, antum semua. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, baik. Boleh menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Halo? Nggak dijawab. Antum tuh gimana? Pertanyaan pertama kenceng, kedua lemah, ketiga nggak ada jawaban. Kan diem. Boleh nggak menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Hah? Itu tidak sopan. Tunggu pulang dulu baru nikah ya. Antum masih sekolah diminta nikah. Ada aja. Kadang-kadang manusia. Lihat sini, sudahlah. Kembalikan ke sini biar cepat. Intinya menyebar, 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 menyebar. Indonesia saja sudah ada 13.677 pulau. Ini, bayangkan. Belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ini, banyaknya luar biasa. Dari Jawa, Sabang sampai Merauke. Belum ke Australia, belum ke Amerika dan sebagainya. Yang paling menarik, ketika Allah menyebutkan silaturahim, Allah tidak katakan cuma saudara aja. Itu keluarga di sini aja, enggak. Teruskan ayatnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah Anda kepada Allah, karena dimanapun Anda berada, kadang sering Anda menyebut namanya. Apakah Anda menyebut nama Allah cuma di Indonesia saja? Bukankah saat ke Australia Anda bermohon kepada Allah, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran? Anda datang di satu tempat, ingin diberikan kelancaran oleh Allah, tapi nggak membangun silaturahim dengan lingkungan sekitar Anda. Bagaimana rezeki bisa datang pada Anda? Anda gaulnya dengan saudara Anda aja, tinggalnya di sini, tetangga Anda orang Australia, tetangga Anda orang Italia. Sementara Anda telepon-teleponan juga dengan saudara Anda aja. Gaulnya ke situ aja, ke sini nggak pernah ngobrol, sini nggak pernah nanya. Bagaimana Allah bisa menurunkan rahmat pada Anda, rezeki lewat Anda, kalau Anda tidak pernah membuka silaturahim dengan sekitarnya? Maka di sini bisa diartikan dengan siapapun dan dimanapun Anda hidup, bukalah kemudian peluang untuk berkomunikasi. Silah itu bangun hubungan yang kuat. Ayo bangun kuat. Ayo, Anda punya lembaga apapun, coba cek lembaga yang lainnya. Bangun komunikasi. Dengan hubungan yang sangat kuat ini akan menguatkan eksistensi Anda juga. Ya, Allah. Silakan datang, saya temui. Di sini ada perwakilan dari kepolisiannya, saya dari pemerintahannya dan sebagainya. Ada silaturahim. Kalau dalam bentuk yayasan, bentuk yang lainnya, Anda pengusaha, silaturahim dengan penguasa yang lainnya lagi. Hubungan yang kuat, erat. Tapi ingat, bukan sekedar hubungan, tapi diikat dengan ini, rahim. Dengan cara yang sangat elegan. Penuh rahmat, sifat bijak, sifat sayang. Jadi kalau bangun hubungan itu kalau mau baik, ayo dibangun dengan cara yang indah. Jangan kasar, jangan karena Anda sikap rendah, karena Anda punya kedudukan, perlakukan orang lain dengan cara yang tidak semestinya. Kedudukan itu cuma ditukar aja. Mentang-mentang kedudukan ada di atas, orang lewat, ngantum senyumin, kecuali dia senyum duluan, gak mau nyapa, kalau nggak disapa duluan untuk apa? Jadi pada siapapun, dimanapun Anda tinggal, ini bangun ini tanpa kita batasi satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, silaturahim itu bukan berarti saling mengikuti hal-hal yang semuanya dikerjakan, belum tentu. Silaturahim itu bukan berarti Anda datang ke tempat ibadah orang lain, ikut-ikutan ibadah, itu bukan silaturahim namanya. Ya, bukan silaturahim, ada yang harus dibedakan. Ada yang harus dibedakan. Silaturahim melahirkan toleransi. Dan toleransi itu pengertian pada yang harus ditoleransi. Dan toleransi terindah itu adalah ketika menghargai orang lain dengan kepercayaannya. Bagaimana cara menghargainya? Biarkan ibadah tanpa harus kita campuri. Biarkan, justru Anda datang malah terganggu orang. Bagaimana Anda datang ke satu tempat, hati Anda mengingkari, kan Anda munafik namanya. Ya, Anda datang ke situ ngelihat, tapi hati Anda mencela, ini salah, ini. Anda sendiri nggak bisa mengeluarkan itu. Kenapa nggak harus Anda keluar sehingga tidak mengganggu dia ibadah? Lebih baik Anda di luar, Anda doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan kebaikan dan sebagainya. Karena itulah banyak hadis yang meminta kita menjalin silaturahim tidak hanya lewat kata-kata, bahkan lewat materi. Pernah dengar hadis, kalau Anda masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun cuma kuahnya. Dan saya pernah ajarkan maksud hadis ini kalau Anda masak kuahnya saja. Awas, Anda baca dengan jelas ini. Kalau Anda masak kuahnya saja. Ya, jadi bukan Anda tafsirkan yang dibagi tetangga kuahnya, berarti saya isinya. Tidak. Ya, Anda masak dengan isinya, bagi dengan isinya. Jadi kalau Anda masak kuahnya, bagi kuahnya supaya orang ini tidak berprasangka buruk kepada Anda. Anda masak kuah opor, isi singkong padahal. Anda nggak bagi, lalu tetangga Anda simpulkan, masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong. Maka kasihlah tetangga Anda supaya ada pengertian. Dan yang paling hebat di sini, tidak pernah disebutkan apakah tetangga Anda itu muslim atau bukan.
Yang penting jadi tetangga Anda. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini sudah hitungan barangkali disimpan dulu nanti supaya lebih mudah. Kalau Anda punya masalah spesifik begini, lebih baik dipisahkan. Ditanyakan terpisah, nanti saya jawab pada Anda. Mungkin via email atau yang lainnya. Ya. Ada persoalan warisan yang sifatnya langsung, jadi karena ini ada contoh spesifik, ini kan harus ditanya kalau warisan itu. Nggak semudah begini, jadi ada pertanyaan itu bisa dijawab. Kalau versi SMS, jawab versi SMS. Kadang-kadang ada orang nanya, versinya versi email, tanyakan via SMS itu nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Ini suka kebiasaan ini ya, saya ingatkan nih. Kalau zaman Nabi, orang bertanya terbuka. Terus terang gitu. Nah ini terus terangnya ini pada sesuatu yang kira-kira bisa disampaikan dengan baik. Kadang-kadang orang sekarang suka dikemas dalam bentuk kalimat, padahal dia yang punya masalah. Ustadz begini ya, kalau ada kasus seperti ini, kira-kira menurut Ustadz bagaimana solusinya? Padahal kasusnya dia yang mengalami. Nanti dia simpulkan sendiri dari situ, kesimpulannya bisa berbeda, bisa keliru. Jangan sampaikan turunannya, begini masalahnya, ini, seperti ini. Baru solusi bisa ketemu. Dan kadang-kadang ketika kita sampaikan lewat jawaban misalnya, ada jawaban yang tidak harus sifat tulisan, harus ketemu, dijelaskan, ditanya, ini kenapa. Karena ekspresi seseorang pun bisa menentukan tentang hukum yang diberikan. Ada seorang ulama besar, dan luar biasa ya. Sekali kedatangan dua orang. Dua orang ini bertanya tentang masalah yang sama, tapi jawabannya bisa beda. Yang satu mengatakan, ya Syekh, halil qatil taubah. Apakah bagi pembunuh itu punya tobat? Ada tobat bagi pembunuh? Kata Syekh ini, bala, ya. Ada taubat. Lalu dia pergi. Orang kedua datang, kalimatnya sama. Halil qatil taubah. Apakah bagi pembunuh ada taubat? Kata orang ini, kata Syekh ini, kalla, tidak. Tidak. Anda bisa bayangkan, di majlis yang sama, dua orang datang, pertanyaan sama, jawaban beda. Jamaah bingung. Syekh, kaifa tujib ala su'alin wahid bi'ajwibah mukhtalifah? Bagaimana Anda menjawab satu pertanyaan, dua pertanyaan yang sama, tapi jawaban beda? Lihat kalimatnya. Kata Syekh ini, orang pertama ketika datang, Masya Allah. Dia datang dengan wajah yang kelihatan sendu. Tangannya terlihat layu. Dia berkata, apakah bagi pembunuh ada tobat? Saya menduga ada sesuatu terjadi pada dirinya. Maka saya buka peluang harapan pada dirinya untuk kembali kepada Allah. Dan dalilnya cukup banyak. Supaya dia bertobat kembali kepada Allah dalam kebaikan. Tapi yang kedua datang dengan kalimat yang sangat tegas, lugas. Matanya terlihat seperti melotot, tangannya menggenggam seakan-akan ada amarah dalam dirinya. Maka saya katakan tidak ada tobat bagi pembunuh. Saya menduga ada sesuatu yang besar akan terjadi pada dirinya. Maka saya tutup peluangnya supaya tidak melakukan maksiat yang lebih besar lagi. Tuh. Kadang orang nanya lewat SMS, kita kan nggak tahu apa yang dimaksudkan, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Allah Ta'ala Adam. Sekarang masalah hitung-hitungan ekonomi. Wa atizal kurba haqqahu wal miskina wabnas sabi. Kerabat, zal kurba itu sing duwe dzil qarabah, yang punya unsur kedekatan. Unsur kedekatan itu ngendikane Nabi itu ada 3 kelompok yang ada unsur kedekatan. Itu ada di hadis sahih. Ada orang yang sampai punya 3 unsur kedekatan. Misalnya secara genetik itu kerabat, misalnya saudara atau keponakan. Sudah secara genetik kerabat, ditambah dia juga kerabat atas nama agama, agamanya juga sama, Islam. Sudah gitu ditambah faktor geografis, memang secara fisik, secara geografis dia juga dekat. Misalnya sampai urip tetangganan adik atau kakak, agamanya sama, unsur genetiknya juga sama, dia secara fisik juga tetangga kita. Itu namanya punya 3 hak, salah satu hukukin ngendikanin. Itu prioritas karena dia berhak mendapat segalanya karena dekat, punya unsur 3. Ada yang hanya punya unsur 2, misalnya dia dekat karena fisik tetangga kita tapi tidak ada hubungan darah, tapi ada hubungan satu Islam, satu agama. Terus nomor 3, orang kafir yang tetangga kita, itu dia hanya punya hak satu kebaikan, karena dia tetangga kita maka berhak mendapat kebaikan. Terus ngendikane Nabi, ketika kerabat ini dirawat oleh yang wajib dan tidak ada tafsir, maka menjadi berkah. Kalau bolak-balik matur yang ngaji teng budi-budi, teng Jogja, teng budi-budi. Allah itu Rahman ya. Kita pakai teori ilmu tasawuf, pakai teori modern sama. Allah itu Rahman, tidak mungkin lah. Ada orang kok sampai miskin taruhannya tidak makan tuh harusnya tidak mungkin.
Nah, kenapa banyak di kampung-kampung di mana-mana di mana orang tua renta nganti ra duwe duit blas, nganti ra duwe beras blas, nganti ape mangan kange? Itu menurut teori agama itu harusnya tidak mungkin. Karena manusia itu ditakdir mesti punya kerabat, punya keluarga. Andai kan tiap keluarga itu melakukan kewajiban minimal, yaitu kebutuhan makan misalnya, kewajiban apa? Minimal. Tentu harusnya tidak ada orang yang miskin sampai taruhannya tidak wong nek wis tuwek mangane sepiro? Mbok kai beras 10 kilo mbek dhuwit 1.000 saulan wis cukup. Karena orang wis tuwek iku mangane rantai akeh. Ora kok mangane manol sing 2 piring napa? Entek. Kudune ora ana wong tuwa sing taruhane sampai ndak makan. Kalau ada kejadian begitu berarti faktornya tidak mengindahkan syariat. Yaitu orang-orang yang kaya di situ yang mestinya berkewajiban atas nama kerabat. Atas nama kerabat nggih. Ini catat ya. Atas nama kerabat. Itu yang wajib ngurus. Nah, tapi zaman akhir itu orang kan pakai teori modern. Makanya kula nu rapati setuju mbek teori negara gitu. Bahwa yang kaya itu merumat yang miskin. Sebetulnya harus ditambahi yang kaya dan ada unsur kerabat. Kalau bolak-balik debat gitu. Misalnya ngeten. Saya kaya, punya uang 1 miliar misalnya. Punya orang tua, punya keponakan. Tentu kewajiban agama saya hanya wajib saya sama orang tua sama keponakan saya. Bahwa di situ ada tetangga yang miskin nggak makan. Saya kalau tahu itu wajib menyumbang dia. Tapi sebetulnya dari awal kewajibannya orang itu saat tidak makan adalah sama anaknya atau sama saudara kandungnya. Artinya yang paling disalahkan secara syariat saat orang tidak makan tentu anaknya kandung atau saudaranya kandung. Seperti aturan dalam ahakul aulia bitaswid. Dengan aturan begitu harusnya tidak ada orang sampai tidak makan karena kewajiban-kewajiban aini, kewajiban fardu ain itu sudah ditanggung oleh keluarga yang ada unsur kerabat. Makanya Quran berkali-kali yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kerabat itu diulang-ulang. Karena kalau kewajiban kerabat ini hilang, maka yang ada hanya kedengkian sosial. Kedengkian sosial artinya ngeten, misalnya sampean ditakdir tanggane SBY atau tanggane Gus Dur atau tanggane Yusuf Kala. Sawane angger wong ramangane saleh SBY, saleh Yusuf Kala. Karena ngono wong Jakarta rak mari dosane SBY Yusuf Kala. Wong ramangan paling akeh teng Jakarta, mboten teng Bojonegoro teng pundi. Nah, Temangsang isor tol. Isor tol sering digusur mbek Satpol PP. Padahal dhuwure tol sing liwat Pak SBY Yusuf Kala. Presiden bedinan apa? Liwat tol. Ini sore tol banyak orang yang tidak mang. Dan itu ya tetangganya, wong bedino tetangganya istana. Tapi secara syariat tidak bisa. Yang paling salah adalah keluarganya. Karena secara syariat ada aturan main. Nggih. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mauludullah itu ya siapa yang diberi kelahiran itu yang harus paling bertanggung jawab. Ini penting kalau aturakan karena sekarang teori modern itu menabrak teori kerabat. Orang itu lebih senang mengunsurkan itu kaya dengan miskin. Itu kayak teori zaman PKI. PKI itu kalau melihat orang kaya itu jenis berjuis penghisap. Dia memanfaatkan psikologi wong melarat jenis kaum proletar, kaum miskin, kaum buruh. Kaum buruh ditempatkan terhormat, kaum kaya dikatakan berjuis penghisap. Sehingga teori PKI adalah di mana wong melarat sebuah gedeng wong juga. Mereka lupa bahwa untuk menjadi miskin beneran itu sebetulnya karena banyak aturan syariat yang dilanggar. Saya itu pernah penelitian di Jakarta, di Jogja, di kota-kota besar. Hampir semua kemiskinan yang fatal itu karena silaturahim yang hilang. Ya, saya berani bertaruh di depan Allah. Saya ngomong ini di depan Tuhan. Dan saya bertanggung jawab sampai nanti di akhirat. Hampir semua kemiskinan itu karena menabrak hak silaturahim. Kamu jangan mengartikan silaturahim kayak wong lugu-lugu. Silaturahimmu misanan didolani, pernah Pak D didolani ditutup, pernah Pak Lek. Tidak hanya itu. Silaturahim yang paling wajib adalah ya yang wajib kayak hubungan makan itu, yang pokok-pokok itu. Misalnya begini, sampean cek saja di Jakarta. Orang kok tidak miskin itu gimana? Mesti dimulai dari qatur rahim. Mesti itu, tidak mungkin, mesti. Sebab itu Kanjeng Nabi nak ngendikan masalah rahim tuh
Ar-Rahim mu'allaqatun fil arsy. Yaqulu ya Rabbi silni ma. Saya sambung sama orang wa asilu man asiluka, itu banyak di hadis-hadis sahih. Biasanya kan begini, seperti di Jakarta. Wong ning omah kecewa mbek bapake, mbek mboke, mbek pakdene, palike pokoke kecewa. Duwe kenalan ning Jakarta, ya sekedar kenalan kanca zaman SMA atau kanca ning gerdu, apa kanca ning dalan. Kecewa pleng minggat ning Jakarta. Jadi awalnya ke Jakarta wis nuruti ati gelo. Disember wong tuane, mbok dulure, mbok sanake, mbok di perkara nek disepleng ning Jakarta, ning Batam. Sing dituju itu hanya seorang kenalan, paham ya? Seorang sak loyal-loyale kanca kenalan nak mestine dek loyal wong tuane. Bang, ning kono kenalan. Nah, di sana dicarikan pekerjaan karena tidak punya SDM, tidak dapat pekerjaan. Akhir melok Temangsang isore jembatan, mending kali adem, boh ning Kramat Tungkak, mending dis pokoke Temangsang ning Jakarta. Ini wong Temangsang kadang dia ketemu mbek cewek NTT mbok Batam wis ketemu. Mau jenenge wong mutung kawin ya ora kandha wong tuane, iku enak kawin. Iku enak apa? Bisa wae kumpul kebo. Bisa dibayangkan wong Bojonegoro untuk wong Riau, wong Rembang untuk wong NTT. Kawine ora atas nama keluarga, ndekne mutung mbek keluarga. Sing wedok ya faktor mutung, sing lanang faktor mutung. Wis kawin. Kok kawin ora kawin, supaya akhirnya dia anak. Duwe anak namanya orang rumah tangga itu kan rawan masalah. Dasar wong pedotan kabeh. Bareng ono masalah kita asline pedotan, sitok minggat pleng, sitok minggat. Akhirnya anaknya yang jadi anak jalan. Lu miskin kayak ini setelah miskin memang kita kasihan. Secara syariat setelah nyatanya miskin kita kasihan. Tapi jangan salahkan agama bahwa mereka untuk jadi miskin kayak itu tentu ada proses syariat yang dilanggar. Itu membuktikan bahwa syariat itu mestinya mensejahterakan. Andai kan kita kawin secara normal dengan seizin keluarga, andai kan kita mencari pekerjaan normal, tidak nurusi mutung, mungkin hasilnya tidak sefatal itu. Kalaupun kita miskin tidak sefatal itu. Sudah keluarga mangkel mergo lungane minggat, negara ya mangkel mergo dianggap penghuni liar ning trotoar ning tol. Masyarakat Jakarta Betawi mangkele ya ora karuan. Mergo gara-gara dia pendatang tidak mengindahkan etika setempat. Aku nang Betawi asli nak maksud pendatang tak ngamek wong kula gadah santri tiyang Betawi kata. Wis Gus muga-muga pendatang kere kabeh. Saya itu banyak kenal orang Jogja, orang Jakarta asli. Rata-rata dengan pendatang enggak seneng karena ciri utama pendatang itu enggak mengindahkan etika yang sudah berjalan di masyarakat situ. Paham ya? Karena dia mentang-mentang pendatang. Anak-anak yang pacaran di Jogja, di Jakarta atas nama mahasiswa dan mahasiswi itu orang-orang yang kalau di kampungnya tidak berani pacaran. Karena di kampung ada etika lanang wedok gonjekan teman-teman rapan, maghrib metu rapan. Tapi karena dia di daerah orang, enak aja maghrib pacaran. Kadang padahal mahasiswa Universitas Islam, kadang kok sarjana Islam. Itu artinya apa? Masyarakat setempat situ sebenarnya punya etika maghrib oleh pacaran misalnya. Tapi karena dia pendatang, enak saja melang. Cara Jawa nih, mergo ora disawang tong. Berarti berapa pelanggaran yang dilakukan pendatang? Sudah lungane minggat, engkau neng daerah tertuju juga moralnya seenaknya. Bagi negara juga problem karena dia hidup di tempat-tempat umum. Coba gara-gara orang-orang begini itu negara rugi miliaran. Sampai kok tangklet, kok sakit Gus, wong gone nganggur nganti rugi miliaran. Negara gara-gara ada kasus kayak begini akhirnya nggawe Satpol PP, mbayari Satpol PP se-Indonesia itu miliaran. Gara-gara ada kasus ini kan negara akhirnya mengeluarkan ongkos Satpol apa? Baru ngono kecekel dikembalikan ke daerah asal. Kowe ku entek miliaran nyangoni meneh. Lah kok wong belum toh balik meneh, lah repot toh. Misalnya sing wis diusir ke Jakarta, balik ini Surabaya. Sing keusir ke Surabaya, balik pusing negara. Saya bukan anti orang demikian, dah. Kita support. Setelah mereka kenyataannya miskin, kita support. Kita beri semangat, kita beri harapan. Tapi inti dari syariat bahwa silaturahim penting itu tetap penting. Ya cuma silaturahim dalam konteks modern itu kita artikan sowan Pak Lek, Pak Denyujem, tidak, silaturahim itu lebih dari itu. Bahwa hubungan rahim itu akan mensejahterakan. Ya sampai kita ke Jakarta mergo mutung, nanti di Jakarta ketemu kenalan.
Kan lucu ya, kita kecewa sama orang tua, bela-bela nih minggat demi mau sebuah kenalan ning kono ya kerjaane ra tetap, akhirnya temangsang ning Jakarta, temangsang ning Jogja. Saya itu teman akrab ya, sama direktur anak hilang di Jogja itu kebetulan teman akrab saya. Hampir anak-anak jalanan di Jogja itu kasusnya kayak itu. Bapake wong NTT, mboke wong Pekalongan, dan mboke wong Indramayu, bapake wong Batam. Wawin ya pelang-pelang wae anak kawin. Dari itu dia anak loro pegatan mbok padha ilange, takoki sing mantan bojone. Lah sekarang suami kemana? Ndak tahu, pergi juga gak bilang. Ora repot. Anaknya takoki, bapakmu mana? Kayak kecilnya sih saya pernah tahu itu, tapi entah sekarang kemana? Padha wong dalanan, terus diceblokno nang Yogyakarta. Diceblokno teng Jakarta. Akhirnya melahirkan banyak pengamen, banyak kriminalitas, banyak tempat-tempat yang macam. Makanya kalau bilang ya, bahwa teori Quran tentang dzil qurba atau dzil qoroba itu harus kita tegakkan. Bahwa sesuatu yang ada unsur kerabat itu harus kita tegakkan. Nah, caranya gimana? Itu tadi, kita memperkuat standar minimal berkeluarga. Minimal kawin itu diketahui. Misalnya dalam era modern, di sini wong tua itu abot, kalau kata wong tua berkenan, minimal diketahui bahwa kita kawin dengan si A, kita kawin dengan si B, ini minimal keluarga dari tahu ini kan kita lumayan, artinya bisa diakses. Kalau saat ini sakit apa? Diakses. Tapi kalau sudah tidak tahu ini repot. Nah, bangsa Indonesia itu diributkan oleh orang-orang ini, orang-orang yang nggak jelas ini. Kemudian menjadi beban negara, beban masyarakat. Ya kayak gembel-gembel di Jakarta, di Surabaya ini. Masyarakat setempat gerutu. Lah udah gerutu seperti ini. Misalnya dekat Masjid Istiqlal, dekat Masjid Kemayoran Surabaya. Masyarakat setempat waya maghrib do macak santri kepengen sholat. Ngomong pendatang enak aja nyabu di pinggir jalan. Dia tidak merasa perlu kena etika, kan gak sungkan tuh ngerasa kenal. Sudah menjadi beban negara, ya menjadi problem masyarakat Coba kalau sampean nggak percaya, lihat TV Sidul. Orang Betawi itu kayak gitu religiusnya. Wong ra salat enak mlebu wong salam. Assalamualaikum. Saking religiusnya masyarakat Budi Betawi. Mereka punya acara tibaan, acara nyekar di kuburan. Sekarang bandingkan dengan pendatang Jakarta. Masyarakat Betawi asli ya kayak yang digambarkan Sidul itu. Gara-gara pendatang Jakarta Coba kemarin kayak Rembuk Betawi. Rembuk Betawi itu masyarakat Betawi yang masih asli, punya organisasi. Termasuk proyeknya apa? Ngusir Inul, ngusir penyanyi-penyanyi yang dianggap mengkotori Jakarta. Itu bukti bahwa pola pikir orang Betawi itu religius. Bayangkan kalau sama Inul begitu kayak apa dengan PSK yang berkeliaran di Jakarta. Artinya orang yang melanggar aturan syariat itu ya melanggar, menjadi beban negara, menjadi beban masyarakat. Sudah gitu mau pulang kampung tidak mungkin karena berangkatnya minggat. Lah iku balik teng silaturahim. Berangkatnya nuruti minggat, nuruti emosi. Utang palik era oleh, wis ra palik-palikan. Lah kok palike wis ra ponak-ponak. Nah. Sampai wong tuane iki ngoten. Wis anak ngono, ora anak-anakan, wis gak mbok-mbokan. Mesti semua itu kasusnya karena qatur rahim. Saya itu peneliti, saya itu meneliti itu bertahun-tahun. Fenomenanya mesti begitu. Ya, fenomenanya mesti dimulai dari qatur rahim. Sebab itu Rasulullah itu begitu memuji yang namanya silaturahim. Ya, cuma silaturahim di zaman akhir mau diartekno dolan grudak-gruduk iku mboten seneng. Kula nganti kiamat ora seneng. Iku ngel-ngelo wong jenenge ora silaturahim bulat nek jenenge. Wong nganggur-nganggur njen senengane do. Nganggur ketemu wong ndak begitu maksudnya itu ya. Terus ini kalau tekanakan bahwa semua kriminalitas ya, atau semua problem-problem sosial itu dimulai dari qatur. Sehingga ada hadis sahih innar rahim mu'allaqatun fil arsy. Aqulu ya rabbi silman yasiluni waqta man qata'an. Ya Allah, rahim, unsur rahim itu ada di aras. Selalu berdoa, ya Allah, siapa yang menyambung saya jenengan sambung, yang memutus saya jenengan putus. Sampai Nabi ngendikan silaturahim tazidu fil umri. Orang yang sering silaturahim itu umurnya tambah
sebagian riwayat watazidu fi rizki, juga nambah napa rezeki. Cuma jangan artikan silaturahim model kampungan, dolan grudak-gruduk boten. Coba andai kan kita hidup di kampung, misalnya di kampung sini di Sentul. Karena silaturahimnya baik, minimal pernah ponaan gak minggat, pernah Pak D gak minggat, pernah Pak Le gak minggat. Dari kekuatan tidak minggat ini tuh sudah terhimpun satu komunitas keluarga, meskipun nggak harus rukun-rukun amat nih. Tapi dari kumpul saja terhimpun satu kekuatan yang bisa bikin komunitas pekerjaan, komunitas klan, komunitas ras. Tapi kalau terjerai-berai, pernah ponaan minggat ning Batam, boh, bareng mulai setahun pisan mulai lagi saya imam ganti. Juga Pak D, Jakarta, lalu ini dia setahun. Pertama teng Jakarta, badan niku teng Batam, niki badhe dijak teng Malaysia. Waduh, Pak Dene ora alamate. Lagi melok sapa? Kenalan wong kabare wong NTT, wong NTB, wong ketemune ning pub. Bar ngono nggawa cah wedok. Bocah wis ora roh sopan santun. Bocah ndi ora jel. Terus berarti periode ponaan iki konangan jenenge sapa? Mergo pancen tanggam, ponaan tepakan tanggam. Periode anake ponaan wis gak Kak roh piye untuk wong NTT, NTB. Bareng-bareng dikawin, ora dikawin silang. Engko mau teko cerita mbek Pak D ne, aku duwe anak loro Pak D. Mbah anakmu lha iku ponakan sing loro iki wong raine piye? Wah. Kayak apa kesulitan sebuah keluarga kalau sudah ngadepi fenomena yang centang perenang kayak ini sudah kacau balau itu. Yang ngono SBC kan mikir. Bener SBC sampai ngantor lewat tol ber padahal ngisore tol wong kelaparan. Nah, diurusi ya pusing kenapa? Paling nelpon menteri pekerjaan umum Satpol PP kerahno. Akhirnya bedina delok berita TV Satpol PP go bego. Bu dina ngrubah kok gak entek-entek, sampean pikir hebate wong nekat ya. Kula mulai cilik zaman Pak Harto, nggih, sampai era Gus Dur, era Habibie, Megawati sampai SBC. Ora bedina ana kabar penggusuran, lho kok ora entek-entek. Saking banyaknya jumlah orang enggak jel. Mana tiap blok TV jarak mesti ana berita apa? Penggusuran. Penghuni li. Iya. Itu orang entek-entek nganti saiki. Padahal negara sudah bikin Satpol PP se-Indonesia. Jakarta tok nganti saiki ora entek. Lah misalnya Satpol PP diarahno ning Kramat Raya nih. Mbok jebulin Jakarta Selatan ngono meneh. Jakarta Selatan digusur Ciledug ngono men. Terus. Entekno bego. Nah terus antiknya Quran ayat ini ditutup wala tubadzir tabdzira. Bahwa Anda dalam menyantuni keluarga itu jangan melakukan tabdzir. Itu kalau nanti mau tentang hadis sahih, harusnya dalam keluarga itu sederhana karena ngendikane Nabi ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus naini yakfi arba'atan. Jatah rezekinya orang satu itu normalnya nyukupi orang dua. Jatah rezekinya orang dua normalnya nyukupi orang empat. Saya itu bisa merasakan sekali. Zaman kula mondok melarat, zaman kula merantau ning Yogya Mrambat. Niku merasakan sekali. Misalnya saya karena keceluk Gus, keceluk dianggap iso ngaji, sering untuk salam templek misalnya. Santri karena orang terkenal ngalim, tentu rantuk salam templek. Misalnya begitu. Tapi gara-gara satu orang sing untuk salam templek saja, itu iso nguripi santri di sekeliling. Begitu juga pabrik, karena dia sarjana, dia kaya, tentu punya pabrik. Karena punya pabrik bisa mempekerjakan orang 10 sampai 20. Yang bisa kerja ini kemudian kembali ke keluarganya, karena dia bisa kerja, menghidupi yang tidak kerja. Itu teorinya Nabi. Ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus naini yakfi arba'atan. Artinya sebetulnya begitu mudah untuk merecovery ya, untuk menjembatani sebuah keluarga yang besar itu sebetulnya begitu mudah. Karena jatah rezekinya orang satu bisa dipakai orang dua bisa 4 dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi tidak mudah saat orang melakukan tabdzir. Misalnya kados kula, misalnya gaji kula 2 juta misalnya, atau 1 juta. Kalau saya tidak tabdzir, misalnya HP ya merek seadanya, TV ya merek seadanya, pokoknya asal TV. Ya akhirnya kan bisa ngerumat mungkin santri atau keluarga. Coba kalau saya tabdzir misalnya, bayaran 2 juta wae, TV ini merek terkini, HP ini ya merek
begini, antena TV ini ya merek begini. Ya serang arah iseng rumah keluarga ini mesti kurang emin. Berarti menjadi sirinya, menjadi hikmah bahwa kekurangan itu dimulai dari